Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang tadinya berdosa, saudara yang tadinya masuk dalam kerajaan kegelapan, harusnya kita binasa Bapak Ibu. Yesus datang ke dalam dunia ini menebus kehidupan saudara, dia menggantikan saudara. Artinya apa? Hidup saudara sudah ditebus dan dibayar lunas. Artinya apa? Artinya diri kita bukannya kita lagi. Apa yang kita punya, semuanya punya Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kita akan masuk di bulan Juni Bapak Ibu ya. Sekarang tanggal 1 Bapak Ibu. Nah kita akan masuk di tema yang baru Bapak Ibu. Dan sepanjang bulan Juni ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang bagaimana kita memberi, the power of giving Bapak Ibu ya. Dan hari ini Bapak Ibu kalau suka judul firman Tuhan, saya kasih judul The Truth About Excellent Sacrifice Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih Bapak Ibu ya buat kehidupan setiap kita nih Bapak Ibu. Bahwa dari sejak awal saya tidak pernah mengajarkan hal ini Bapak Ibu ya. Tapi hari ini saya mau supaya Bapak Ibu bisa belajar, Bapak Ibu bisa memahami. Supaya setiap kita Bapak Ibu bisa mengalami janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang mau katakan amin Bapak Ibu ya. Nah hari ini kita mau persamakan persepsi dulu nih Bapak Ibu ya. Ya. Excellent sacrifice itu apa sih Bapak Ibu ya? Beberapa waktu yang lalu, saya ingat setahun yang lalu Bapak Ibu, saya mengajar Bapak Ibu bahwa di tempat kita ada yang namanya excellent sacrifice Bapak Ibu. Dan kemudian saya membaca ulang kembali firman Tuhan, ya kita mesti samakan persepsi dulu Bapak Ibu bahwa ada persembahan, ada excellent sacrifice Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Excellent sacrifice itu apa sih? Excellent sacrifice adalah persembahan bulanan yang dikembalikan kepada Tuhan karena kita melakukan ketaatan Bapak Ibu. Ya, kenapa kita nggak pakai bahasa persepuluhan Bapak Ibu? Karena kita meyakini bahwa bahasa persepuluhan itu adalah bahasa perjanjian lama. Dan saudara dan saya kita hidup tidak di dalam perjanjian lama, kita hidup di dalam perjanjian baru. Ya, saya memberikan contoh tentang persembahan janda miskin Bapak Ibu. Yang diberikan sama janda miskin ini adalah 2 peser, 1 duit Bapak Ibu. Ya, mata uang terkecil yang dia punya. Kemudian janda miskin ini memberikan semua yang dia punya. Bukan masalah nominalnya Bapak Ibu, tapi bagaimana janda ini memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Itulah yang disebut dengan excellent sacrifice. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau menjelaskan tentang sejarah dulu Bapak Ibu ya. Sejarah tentang persepuluhan. Kenapa sih orang Kristen mengambil persepuluhan? Kenapa orang Kristen mengembalikan 1/10 kepada Tuhan Bapak Ibu? Kalau kita mempelajari Alkitab kita dalam kitab Kejadian Bapak Ibu, bahwa dari sejak awal Bapak rohani kita, Bapak leluhur kita yang bernama Abraham, dia sudah memberikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa, dari sejak bapak leluhur kita yang bernama Abraham Bapak Ibu, Abraham sudah memberikan 1/10 Bapak Ibu ya. Firman Tuhan katakan apa? Lalu ia memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum ada hukum Taurat, Abram bapak orang beriman sudah memberikan 1/10 Bapak Ibu. Oke? Ya, jadi 1/10 itu bukan hukum Taurat, tapi ada sebelum hukum Taurat Bapak Ibu. Dari Abram Bapak Ibu. Ya. Kemudian Maleakhi 3 ayat yang ke-10, ayat yang sering kali dipakai Bapak Ibu untuk kita bisa mengembalikan perpuluhan. Alkitab katakan apa? Alkitab katakan begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan.
Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di zaman Maleaki, di zaman perjanjian lama, persembahan perpuluhannya itu bukan uang Bapak Ibu. Persembahan perpuluhan di zaman itu adalah hasil tanah. Katakan sama-sama hasil tanah. Ya, karena bangsa Israel itu, Yakub yang disebut dengan Israel punya 12 anak. Dan 12 anak ini menjadi 12 suku Israel. Ya, 11 suku mendapatkan bagian tanah masing-masing Bapak Ibu. Hanya satu suku yang tidak mendapat bagian tanah. Karena suku ini dikhususkan untuk berada di bait suci, di bait Allah. Untuk membuat mesbah bagi Allah. Bapak Ibu tahu suku apa itu? Suku Lewi. Katakan sama-sama Lewi. Bukan legenda wisata Bapak Ibu ya. Suku Lewi Bapak Ibu. Jadi suku Lewi ini tidak mendapatkan bagian tanah. Oleh sebab itu untuk mensupport pelayanan mereka. Membangun mesbah bagi Allah. 11 suku yang punya tanah. Mereka menyisihkan 1/10 untuk diberikan kepada suku Lewi Bapak Ibu. Oke. Nah di zaman itu Bapak Ibu ada yang namanya rumah perbendaharaan. Ya, bait suci itu bukan rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan adalah rumah tempat di mana orang-orang menampung hasil tanah untuk dibagikan ke suku Lewi, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, Bapak Ibu. Kenapa mereka membawa persembahan itu kepada rumah perbendaharaan? Karena Tuhan sudah berjanji. Alkitab katakan begini, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kelimpahan di sini tentunya Bapak Ibu ya, bukan kelimpahan uang Bapak Ibu, tapi limpah hasil tanahnya Bapak Ibu. Karena di zaman itu banyak sekali kekeringan, banyak sekali kelaparan Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan ingin memberkati tanah mereka dengan hasil bumi, supaya hasil bumi yang mereka punya, mereka sisihkan 10% Bapak Ibu untuk suku Lewi, supaya suku Lewi juga bisa hidup. Karena suku Lewi tidak mendapatkan tanah sama sekali. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu tahu kenapa persembahan persepuluhan harus dibawa ke rumah perbendaharaan? Untuk ditampung Bapak Ibu. Oke, untuk dikelola dengan baik. Yang mengerti katakan haleluya. Nah di gereja kita Bapak Ibu, kita juga sudah ada bendahara Bapak Ibu. Bendahara kita ada 2 orang Bapak Ibu, diawasi oleh saya dengan suri Bapak Ibu ya. Ya, bendahara yang pertama namanya Valen yang sekarang jadi guru kids Bapak Ibu. Dan yang kedua namanya Laura Bapak Ibu. Laura yang bagian pencatatan, Valen bagian yang untuk bayar-bayar Bapak Ibu. Dan setiap bulan Bapak Ibu kita selalu memberikan laporan kita punya persembahan Bapak Ibu. Supaya kita terbuka dan transparan. Yang mengerti katakan haleluya. Oke. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apa kata Alkitab perjanjian baru tentang excellent sacrifice? Kalau saya ngomong excellent sacrifice Bapak Ibu tahu ya. Ya itu bahasa perjanjian baru daripada persepuluhan Bapak Ibu. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Kalau Bapak Ibu baca Matius 23 ayat yang ke-23 di handphone Bapak Ibu, ya ini tulisannya warna merah, artinya apa? Artinya ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Alkitab katakan apa? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi hari itu Bapak Ibu, Yesus sedang marahin, Yesus sedang menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka munafik. Apa yang membuat mereka munafik Bapak Ibu? Teguran Yesus seperti ini. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Katakan sama-sama selasih, adas manis, jintan. Ingat zaman dulu perpuluhannya bukan uang, perpuluhannya apa? Hasil bumi, hasil tanah mereka. Oke? Jadi ternyata ahli Taurat dan orang-orang Farisi mereka juga membayar persepuluhan dari apa yang mereka punya Bapak Ibu. Ya. Tapi Alkitab katakan begini, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan
dan kesetiaan. Perhatikan baik kata-kata Tuhan Yesus. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kenapa Yesus ngomong seperti ini? Yesus ngomong seperti ini artinya Yesus juga setuju. Yesus juga memperbolehkan untuk setiap umat Tuhan memberikan persepuluhan. Cuman masalahnya adalah begini, ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengembalikan persepuluhan bukan dengan motivasi yang benar. Bukan dengan hati yang benar. Kenapa? Karena mereka merasa begini, mereka sudah membayar perpuluhan tetapi mereka meninggalkan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Mereka merasa mereka sudah membayar perpuluhan, itu sebabnya mereka hidup semena-mena. Mereka hidup curang, mereka hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Halo, sama seperti kita Bapak Ibu. Mungkin hari Minggu kita ke gereja Bapak Ibu. Mungkin kita mengembalikan persepuluhan kita Bapak Ibu. Tetapi hari Senin sampai hari Sabtu mungkin kita mencuri, mungkin kita berkata-kata kasar, mungkin kita melakukan apa yang Tuhan gak mau Bapak Ibu. Nah jangan seperti itu Bapak Ibu. Oke, katakan sebelah kanan sebelah kiri. Kembalikan 1/10 tidak menjamin masuk surga. Yang mengerti katakan amin. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita memberi kepada Tuhan tetapi kita juga harus senantiasa menjaga kehidupan setiap kita supaya kita nggak ditegur sama Yesus bahwa kita adalah orang-orang munafik. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa Yesus bukan menghilangkan yang namanya excellent sacrifice. Bahkan Yesus memuji janda miskin yang memberi 2 peser uang Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukan soal nominalnya, tetapi soal kesetiaannya Bapak Ibu. Bukan soal jumlahnya, tapi bicara masalah ketaatan kita kepada Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ada beberapa prinsip tentang excellent sacrifice yang saya mau Bapak Ibu belajar hari ini. Oke Bapak Ibu, ada 50 prinsip Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar 25 prinsip. Satu prinsip makan waktu 5 menit untuk menjelaskannya. Jadi kemungkinan besar 1:30 baru kita selesai. Ada amin? Ya karena aminnya kecil ya kita potonglah korting 40 menit Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, motivasi yang pertama, prinsip yang pertama adalah kita harus memberi dengan motivasi yang benar Bapak Ibu. Ya, kita harus memberi dengan hati yang benar Bapak Ibu. Ya, ingat Bapak Ibu, perpuluhan itu bukan bisnis rohani. Halo. Ketika kita membangun sebuah gereja Bapak Ibu, gereja ini bukan bangun bisnis Bapak Ibu. Gereja itu ada bukan untuk mengambil keuntungan. Gereja ada bukan supaya gereja itu bisa punya keuntungan Bapak Ibu. Halo, oke? Bapak Ibu tahu yang namanya bisnis? Bisnis itu artinya begini, modal sekecil-kecilnya. Itu siapa yang ngomong cuan tadi tuh? Iya kan? Untung sebesar-besarnya Bapak Ibu. Iya kan? Kalau bisa kita modal sekecil-kecilnya, kita meraup sebanyak-banyaknya. Itu bisnis Bapak Ibu. Nah di gereja kita tidak membangun bisnis Bapak Ibu. Kalau di gereja kita membangun bisnis Bapak Ibu, kita bikin acara apa aja. Semuanya ada persembahannya Bapak Ibu. Betul gak? Tapi Bapak Ibu lihat Bapak Ibu ya. Ya, kita bikin persembahan Bapak Ibu cuman di hari Minggu Bapak Ibu. Sama di Komsel, sama di Friend Bapak Ibu. Itu 2 aja. Setiap kali kita bikin acara apa, kita nonton bersama, kita apa. Saya mau nanya, ada ditarikin persembahan di sini? Tidak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu kita mau membangun gereja, yang kita mau bangun adalah kebersamaannya Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya gereja, kita sebagai gereja, kita bertanggung jawab untuk semua yang Bapak Ibu berikan kepada gereja ini, kita pertanggungjawabkan setiap bulan Bapak Ibu. Kenapa? Yang kita bangun bukan bisnis Bapak Ibu. Halo? Perpuluhan juga bukan pajak rohani Bapak Ibu. Katakan sama-sama pajak. Ya, pernah saudara saya
ketemu saudara. Kamu kenapa hidup kamu susah? Saya tahu kenapa kamu hidup susah. Karena kamu tidak membayar persembahan perpuluhan. Ada yang pernah saya gituin Bapak Ibu? Mungkin kalau ketemu sama saya gak pernah ngomongin duit Bapak Ibu ya. Betul gak sih? Kita ngomongin firman Tuhan terus Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Itu pendeta depan rohani banget memang itu. Betul gak Bapak Ibu? Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak mengambilkan pajak. Itu sebabnya kita tidak memungut Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau supaya jemaat Tuhan di tempat ini, para pelayan Tuhan di tempat ini, kita harus belajar untuk mengembalikan apa yang sebenarnya miliknya Tuhan Bapak Ibu. Ya kan? Perpuluhan bukan juga senjata untuk mengintimidasi jemaat. Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau bulan depan Bapak Ibu tidak memberikan persembahan perpuluhan, percayalah belalang pengirip akan senantiasa menyertai Bapak Ibu. Sehingga apa yang Bapak Ibu kerjakan selalu gagal. Gak pernah Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang bukan dipakai untuk mengintimidasi. Makanya kalau ada pendeta-pendeta Bapak Ibu yang mengintimidasi jemaatnya, saya juga ngurut dada Bapak Ibu. Kenapa? Karena dipakai untuk mengintimidasi Bapak Ibu. Ya, jadi sifat daripada perpuluhan itu bukan transaksional. Saya kasih 10%, nanti Tuhan kasih 150%. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita punya pemikiran, saya kasih 10%, Tuhan kasih 150% buat saya. Percayalah, Bapak Ibu nanti akan kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu akan ninggalin Tuhan. Kenapa? Karena ada kalanya Tuhan mengizinkan bukan keuntungan. Tuhan mengizinkan kerugian mungkin. Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tapi kita percaya firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama kita harus memberi dengan memiliki hati yang benar Bapak Ibu. Oke? Yang kedua Bapak Ibu, yang kita mau pelajari hari ini adalah bahwa perpuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Firman Tuhan Imamat 27 ayat yang ke-30, demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, hasil tanah. Baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, benihnya aja udah milik Tuhan, buahnya juga milik Tuhan Bapak Ibu. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang tadinya berdosa. Saudara yang tadinya masuk dalam kerajaan kegelapan. Harusnya kita binasa Bapak Ibu. Yesus datang ke dalam dunia ini menebus kehidupan saudara. Dia menggantikan saudara. Artinya apa? Hidup saudara sudah ditebus dan dibayar lunas. Artinya apa? Artinya diri kita bukannya kita lagi. Apa yang kita punya semuanya punya Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. 100% punya kita itu punya Tuhan Bapak Ibu. Halo? Firman Tuhan berkata, semua yang kita miliki 100% adalah milik Tuhan. 10% kembalikan kepada Tuhan dan yang 90% Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola Bapak Ibu. Halo? Jadi yang 90% punya siapa? Tetap punya Tuhan Bapak Ibu. Bukan punya saudara. Cuman saudara dipercayakan sama Tuhan untuk saudara nikmati. Saudara kelola untuk kehidupan saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Oke? Benihnya Tuhan udah kasih Bapak Ibu. Alkitab katakan begini. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan udah kasih benih. Tapi jangan lupa, Tuhan juga kasih roti buat saudara. Benih untuk diapain? Benih untuk dimakan, roti untuk dimakan. Itu rakus Bapak Ibu ya kan. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, jangan serakah. Ya kan? Ada benih untuk ditabur, ada roti untuk
dimakan Bapak Ibu, ada bagiannya masing-masing Bapak Ibu. Berikan porsi yang terbaik buat Tuhan. Kasih excellent sacrifice buat Tuhan Bapak Ibu. Yang 90% nikmati roti Bapak Ibu. Berbagi kepada orang lain. Jadilah orang-orang yang bermurah hati. Kenapa? Karena Dia akan menyediakan bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Katakan sama-sama, buah kebenaran. Bukan nabur 1 juta. Tuhan kasih 10 juta. Itu namanya bisnis rohani. Ada amin? Saudara mau dapat 10 juta? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, kerja. Berusaha Bapak Ibu. Punya effort Bapak Ibu. Tuhan pasti berkati kerja keras saudara. Amin. Yang ketiga, prinsip yang ketiga Bapak Ibu ya, kita melakukannya itu dengan ketaatan dan kasih. Oke? Firman Tuhan katakan apa? Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus pada waktu Paulus itu keliling-keliling pelayanan Bapak Ibu. Dia yang membangun sendiri jemaat di Korintus Bapak Ibu. Dan Paulus memberikan perintah kepada mereka, kumpulkanlah masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Sisihkan sesuatu untuk menyimpannya. Halo? Jangan nanti aku datang baru ngumpulin gitu loh Bapak Ibu. Harus tiap-tiap minggu. Harus ada periodenya Bapak Ibu. Makanya dari sini kita belajar apa? Lakukanlah dengan taat dan kasih. Memberi persembahan termasuk perpuluhan harus disisihkan. Bukan nunggu sisa. Katakan sama-sama, disisihkan. Karena kalau nunggu sisa Bapak Ibu, percayalah. Tidak akan pernah ada sisa. Coba lihat wajah samping kanan samping kiri. Benar juga ya kan. Nggak ada sisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Karena semakin besar pendapatannya, semakin besar gajinya, biasanya gaya hidupnya juga semakin mengikuti. Yang mengerti katakan amin. Betul nggak? Itu sebabnya kita perlu menyisihkan Bapak Ibu. Berapa yang kita dapatkan selama 1 bulan langsung disisihkan Bapak Ibu. Ya, jangan dipotong ini dulu, dipotong ini dulu, potong ini. Kalau dipotong terus belum makan baksonya, belum ngopinya Bapak Ibu, ya kan? Belum nongkrongnya. Udah habis Bapak Ibu. Halo? Jangan tunggu sisa. Sesuai dengan apa yang kamu peroleh, artinya proporsional. Sekali lagi Bapak Ibu, memberikan excellent sacrifice bukan soal nominal. Tapi kesetiaan kita menyisihkan dari awal Bapak Ibu. Oke? Yang keempat Bapak Ibu. Ini banyak nih poinnya Bapak Ibu ya. Saya kerjakan sampai bosan kemarin Bapak Ibu. Ngerjain PowerPoint-nya ini Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apakah perpuluhan itu harus? Oke? Saya jawab Bapak Ibu, iya. Meskipun keharusan, tetapi hendaknya bukan dengan terpaksa melakukannya. Oke? Tuhan mau supaya kita memberi karena ketaatan. Kita memberi karena kerelaan Bapak Ibu. Oke? Kalau Bapak Ibu memberi untuk gereja ini terpaksa, lebih baik Bapak Ibu gak usah beri Bapak Ibu. Oke? Sampai sekarang ini gereja ini masih bisa berdiri Bapak Ibu. Ya. Selama ini Bapak Ibu gereja ini masih bisa kasih snack Bapak Ibu kepada Bapak Ibu. Ada snack Bapak Ibu? Di bawah ada snack. Minum gratis Bapak Ibu? Minum gratis. Dikasih kulkas lagi. Dikasih kursi lagi. Kurang apa gereja ini Bapak Ibu? Dahsyat Bapak Ibu. Ya. Perpuluhan adalah hal yang serius. Begitu seriusnya Tuhan tentang hal ini sampai Tuhan mengatakan, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Halo? Bicara soal memberi Bapak Ibu. Kalau kita takut apakah cukup bulan ini apakah enggak.
Hari ini Bapak Ibu, ujilah Tuhan Bapak Ibu. Apakah Tuhan tidak membukakan tingkap-tingkap langit? Firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat yang ke-18. Apa yang kau ikat di dalam dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga Bapak Ibu. Halo? Saudara mau berkat-berkat ilahi turun dalam kehidupan Bapak Ibu? Saudara mau tingkap-tingkap langit dibukakan? Saudara mau jalan saudara yang buntu Tuhan bikin jalan? Halo? Ujilah aku kata Tuhan. Oke? Artinya Tuhan serius ngomong kepada kita. Yang kelima Bapak Ibu. Siapa saja yang memberi perpuluhan itu? Yang memberi perpuluhan adalah setiap orang percaya. Langsung batuk. Agak berat kayaknya ya kan. Siapa yang memberi perpuluhan? Katakan sama-sama. Siapa aja Bapak Ibu, termasuk pendeta. Termasuk staf gereja, kaum Lewi Bapak Ibu. Bahkan gereja lokal kita juga memberikan perpuluhan Bapak Ibu. Bilangan 18 ayat yang ke-26, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi. Oke? Dan berkata kepada mereka, jadi ini perintah Tuhan kepada orang Lewi. Orang yang gak punya tanah, suku yang gak punya bagian Bapak Ibu. Apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan perpuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Yakni apa? Persembahan perpuluhanmu dari persembahan perpuluhan itu. Jadi dari 11 suku memberikan 1/10 khusus untuk imam Lewi. Oke? Khusus untuk orang Lewi. Dan orang Lewi pun memotong 10%, menyisihkan 10% dikasih kepada Tuhan. Berarti kalau orang Lewi aja disuruh memberi perpuluhan berarti pendeta? Nggak perlu ya? Nggak perlulah. Saudara aja yang ngasih. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Pendeta kita itu kismin dia itu di depan itu. Saya perlu ngasih? Perlu. Pelayan Tuhan volunteer perlu ngasih? Semua kita perlu memberi Bapak Ibu. Oke? Karena kita melatih hati kita Bapak Ibu. Apakah hati kita terpaut sama uang? Halo? Apakah saudara belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu? Dan bahkan bukan hanya sekedar pendeta yang memberi perpuluhan. Gereja lokal kita memberikan perpuluhan juga Bapak Ibu. Gereja kita memberikan perpuluhan kemana? Yang pertama kita berikan kepada BPD, Sinode GBI Indonesia. Itu sebabnya saudara perlu bersyukur kalau nama GBI Rumah Harmoni Bapak Ibu tidak pernah masuk dalam buku gereja-gereja yang tidak mengembalikan perpuluhan Bapak Ibu. Tidak ada tunggakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang harus dibayarkan tiap bulan Bapak Ibu. Ya, ketua umum kami Bapak Ibu, Bapak Rubin Adi selalu berkata, yang paling penting bukan nominalnya, tapi kesetiaannya. Karena Tuhan melihat kesetiaannya. Saudara pikir Tuhan cukup miskin untuk minta-minta sama jemaatnya? Tuhan jual 1 bintang, gak ada yang bisa beli Bapak Ibu. Halo? Tapi ini bicara masalah kesetiaan Bapak Ibu. Makanya kita setia membayar persembahan kita kepada sinode. Dan bukan hanya sekedar kita membayar perpuluhan ke BPD GBI Bapak Ibu. Kita juga membayar persembahan kita kepada gereja pusat kita Rayon 1H Bapak Ibu. Halo? Saya selalu mengajar kepada para bendahara. Jangan sampai terlambat membayarkan perpuluhan. Selalu diingat, selalu di notes. Kalau bisa bikin otomatis, langsung kepotong. Halo? Gereja kita memberikan Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu ngerti ya. Kenapa kas kita makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil.
Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kita banyak memberi, agak kurang menerima. Jangan ketawa, mikir. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau gereja kita juga memberi, Bapak Ibu, saya percaya bahwa gereja kita juga akan disertai sama Tuhan. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu mengembalikan perpuluhan bukan untuk memperkaya pendeta. Ayo, yang keenam Bapak Ibu, prinsip yang keenam. Apakah persembahan perpuluhan itu sudah include dengan kolekte mingguan? Nah, ini dia nih. Ini pertanyaan siapa ini Bapak Ibu? Pasti ada yang bertanya juga Bapak Ibu, Pak Pendeta, apakah kalau kita udah kasih persembahan excellent sacrifice, kita kembalikan perpuluhan, itu sama dengan persembahan mingguan? Saya jawab langsung, tidak. Oke. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Perhatikan baik, mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Jadi ada persembahan biasa, ada persembahan perpuluhan. Ada dua persembahan ini Bapak Ibu. Oke. Dasar kita memberikan perpuluhan itu adalah ketaatan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memberikan persembahan tiap minggu, itu sifatnya kerelaan. Yang mengerti katakan haleluya. Serelanya saudara, jangan terpaksa. Halo? Saya percaya Bapak Ibu, kalau saudara tidak memberi, tetap ada kasih karunia buat Tuhan. Tetap ada anugerah buat Tuhan, yang mengerti katakan haleluya. Karena tidak semua di antara kita juga punya Bapak Ibu. Saya mengerti, ada beberapa di antara kita mungkin gaji yang kita punya pas-pasan Bapak Ibu. Ada ya. Itu sebabnya yang ketujuh, ada gak pertanyaan yang ketujuh? Coba kita baca sama-sama yang ketujuh. Ya belum nih Bapak Ibu, kapan kita mengembalikan perpuluhan? Setiap periode tertentu dan itu bisa mingguan atau bulanan. Oke? Dan saya mau kasih tahu gini Bapak Ibu, semakin lama periodenya, maka akan semakin berat kita melakukannya. Semakin saudara menunda, semakin besar jumlah yang harus saudara keluarkan. Saya kasih contoh, kalau saudara gaji 5 juta, berarti dikembalikan berapa kepada Tuhan? 500.000. Masih mampu? Masih mampu. Coba Bapak Ibu tunda setahun. 5 juta kali 12 berarti dikembalikan berapa? 6 juta. Begitu saudara pegang 6 juta, godaan mulai muncul. Lebaran ke Bali nih. Halo? Kayaknya beli ini cukup nih. Godaan itu muncul Bapak Ibu. Kenapa godaan itu muncul? Karena periodenya makin banyak, semakin berat saudara akan memberikannya, mengembalikannya Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kepada setiap kita Bapak Ibu. Biarlah setiap minggu pertama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau belajar taat, Bapak Ibu ingin mengembalikan excellent sacrifice, kita akan melakukannya di minggu pertama. Yang mengerti katakan amin. Kenapa di minggu pertama? Yang pertama karena begini. Minggu kedua kita ada laporan keuangan Bapak Ibu. Setiap apa yang Bapak Ibu berikan, bulan itu juga kita harus laporkan. Yang mengerti katakan haleluya. Oke? Jadi semuanya transportasi. Transparan Bapak Ibu, ya kan? Kenapa minggu pertama kita kembalikan perpuluhan Bapak Ibu? Karena masih fresh Bapak Ibu. Karena saya tahu Bapak Ibu gajian tanggal 25. Langsung sisihkan Bapak Ibu. Minggu pertama kita kembalikan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Itu pendeta apa tukang pajak? Bukan, saya hamba Tuhan Bapak Ibu. Ya. Bukan tukang pajak Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan rela dan dengan taat. Kalau Bapak Ibu tidak rela, itu terserah Bapak Ibu. Tugas saya hanya mengajar kebenaran kepada Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah ini dia, bagaimana Pak Pendeta jika keuangan saya pas-pasan? Nah ini pertanyaan semua orang nih. Itu sebabnya begini Bapak Ibu, belajarlah untuk menyisihkannya dari awal. Kenapa? Karena yang pertama pasti cukup. Karena pada dasarnya manusia bisa menyesuaikan diri Bapak Ibu. Halo?
Menurut Bapak Ibu saya pernah kurang gak? Awal-awal saya merintis pelayanan Bapak Ibu, selalu kurang Bapak Ibu. Ini waktu ngelahirin si Ishak nih. Dengar kau. Waktu ngelahirin dia nih Bapak Ibu. Saya sudah mempersiapkan untuk kelahiran normal Bapak Ibu. Kelahiran normalnya kalau nggak salah waktu itu sekitar 15 juta Bapak Ibu. Kelahiran normal. Di rumah sakit Puri Indah, Pondok Indah Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu begitu hari H harus disesar Bapak Ibu. Dan harga sesarnya 27 juta Bapak Ibu. Bukan cukup, bukan pas, tapi kurang Bapak Ibu. Apa? Kurang. Yang dipersiapkan segini, tagihannya segini Bapak Ibu. Kalau nggak dibayar, nih anak nggak bisa pulang. Dan dikasih waktu cuma 4 hari stay di rumah sakit Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu? Ini anak bisa keluar dari rumah sakit karena mujizat. Bayangin ngeluarin anak perlu mujizat Bapak Ibu. Ya, keajaiban terjadi Bapak Ibu. Keajaiban yang bagaimana, mujizat yang bagaimana. Puji Tuhan Bapak Ibu, banyak yang mengasihi saya Bapak Ibu. Ketika tahu anak saya lahir, banyak yang datang ke rumah sakit Bapak Ibu. Biasanya kan begini, orang kalau baru melahirkan datang ke rumah sakit yang dikasih paling botol susu, selimut, baju bayi. Betul Bapak Ibu ya? Tapi hari itu puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan berbicara kepada mereka, jangan bawa barang, bawa duit cash. Dikumpulin dikit-dikit Bapak Ibu. Cukup 27 juta. Keluar si Ishak. Sampai hari ini sehat-sehat Bapak Ibu. Ini anak mujizat. Makanya saya kasih nama Ishak Bapak Ibu. Ketawa mulu tiap kali lihat dia Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Iya kan? Nah masalahnya begini Bapak Ibu. Masalahnya kita gak pernah belajar menyisihkan dari awal. Masalahnya kita jajan lebih banyak. Kita ngopi lebih banyak, kita nongkrong lebih banyak Bapak Ibu. Halo? Siapa yang mau memberi perpuluhannya sedikit? Boleh lambaikan tangannya. Siapa yang mau memberikan perpuluhannya banyak? Saya mau kasih tahu. Kalau saudara mau memberikan perpuluhan sedikit, ya berkat buat saudara juga sedikit. Karena kan dipotong 1/10 kan Bapak Ibu. Betul gak? Halo? Kayaknya mesti turun dari mimbar. Masih ada gak? Klik sekali lagi. Yang ke-9. Nah, bagaimana jika jumlah perpuluhan saya sedikit? Pak Pendeta, apa artinya persembahan perpuluhan saya? Seperti menggarami garam di tengah-tengah lautan. Gak berasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat nominalnya. Yang Tuhan nilai adalah hati saudara. Yang Tuhan nilai adalah kesetiaan saudara, ketaatan saudara, kerelaan saudara. Halo, masih ingat persembahan janda miskin Bapak Ibu? Waktu dia memberi Bapak Ibu cuman 1 duit. Bunyinya cuman celeng Bapak Ibu. Tapi itulah yang dipuji. Kenapa? Karena Tuhan melihat pengorbanan janda miskin itu Bapak Ibu. Tidak akan pernah ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Yang setuju katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Yang paling penting bukan nominalnya tapi ketaatan dan kesetiaan. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Betul gak sih? Kalau saudara dikasih berkat banyak. Saudara berat untuk memotongnya, menyisihkannya 10%. Maka satu hari Tuhan akan suruh malaikatnya. Itu cabut berkatnya. Berkatnya dicabut aja. Keberatan buat dia. Halo? Kalau penderitaan aja, pencobaan aja. Tuhan gak akan pernah memberi melebihi kekuatan saudara. Begitu juga dengan berkatnya.
Semakin kecil hati saudara, semakin kecil berkat yang Tuhan kasih buat saudara. Semakin besar hati saudara, semakin banyak dipercayakan saudara. Kenapa? Karena Tuhan gak mau ketika dia kasih berkatnya, saudara jadi terhilang Bapak Ibu. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Yang ke-10 Bapak Ibu, wah ini rekor kita nih Bapak Ibu. Biasa saya cuma 3 poin, ini 10 poin Bapak Ibu ya kan. Bagaimana jika jumlah perpuluhan saya banyak? Pertanyaan saya, lebih berat mana? Ngasih banyak atau ngasih sedikit? Ini pertanyaannya tolong dijawab ya Bapak Ibu ya. Jangan diem-diem baik. Ini kan kita lagi belajar nih Bapak Ibu, bukan lagi mengintimidasi kan Bapak Ibu ya. Ya, menurut Bapak Ibu, lebih berat mana? Ngasih banyak atau ngasih sedikit? Kenapa lebih berat ngasih banyak? Halo? Saudara gaji 1 juta. Saudara sisihkan 10%. Berapa? 100 ribu. Saudara gaji 10 juta. Saudara kembalikan 100 ribu. Pertanyaan saya, nominalnya sama gak? Nominalnya sama. Tapi saya mau nanya, pengorbanannya lebih besar yang mana? Yang 1 juta Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia masih hidup dengan 900 ribu. Halo, nominalnya sama. Tapi yang di sini Bapak Ibu. Halo. Udah jangan lama-lama di sini. Udah mulai ada yang gelisah duduknya nih. Yang ke-11. Ingat, masih ada 50 poin. Perpuluhan itu digunakan untuk apa? Secara proporsional untuk para imam. Katakan sama-sama, para imam. Siapa imam saudara? Saya ulang sekali lagi, ulang. Kayaknya saudara agak kurang terima-terima nih kayaknya ya. Digunakan untuk para imam Lewi. Siapa imam saudara? Siapa imam saudara? Tapi begini Bapak Ibu ya. Saya sudah berkomitmen dari awal. Tidak menerima 1% pun dari gereja ini Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengambil apapun. Saya sudah kasih perpuluhan saya buat gereja pusat saya. Saya kasih perpuluhan saya juga buat gereja ini. Dan saya tidak mengambil apapun. Bahkan saya memberi apa yang saya punya buat gereja ini Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu boleh melihat teladan di tempat ini yang mengerti katakan amin. Ya, saya tidak mengambil bagian apapun Bapak Ibu. Perpuluhan yang Bapak Ibu berikan kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Seperti terlaksananya program gereja dan pelayanan-pelayanan misi Bapak Ibu. Halo? Gunanya untuk mengembangkan supaya setiap kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa. Kita membangun kebersamaan Bapak Ibu. Kita bangun fellowship. Kita bonding satu dengan yang lain Bapak Ibu. Supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain Bapak Ibu. Oke? Ya. Dan sifat persembahan Bapak Ibu selalu transparan. Oke? Terbuka untuk diaudit. Ya. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, Bapak Ibu bertanya tapi untuk tujuan yang benar. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Nanyanya untuk tujuan yang benar. Oke? Saya mau nanya sama si Laura, itu perpuluhan bos-bos di sini berapa duit sih? Jangan kayak begitu Bapak Ibu. Kalau begitu nanti Bapak Ibu ditempeleng sama Tuhan. Gak boleh kayak begitu Bapak Ibu, itu motivasi yang salah. Iya kan? Atau kepo, ya kan? Saya mau nanya, perpuluhan orang itu berapa ya? Karena dia utang sama saya. Utang gak bayar-bayar, saya mau tahu dia kasih perpuluhan berapa. Bukan cara seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang seperti itu kita gak akan kasih tahu. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahu digunakan untuk apa aja. Semuanya ada laporannya Bapak Ibu ya. Terbuka untuk diaudit dan bisa kita pertanggungjawabkan tiap bulannya Bapak Ibu. Dan setiap tahun Bapak Ibu
kita tahu berapa pengeluaran kita, berapa pemasukan kita Bapak Ibu. Oke? Terbuka untuk semua volunteer di tempat ini, terbuka juga untuk semua ketua-ketua bidang. Semua ketua-ketua bidang tahu ya berapa keuangan kita ya. Iya kan? Yang kita deposito di Bank Swiss. Jangan main-main Bapak Ibu ya. Habis ini kita mau beli restoran dan mall Bapak Ibu. Oke? Yang ke-12. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah rela mendengarkan saya hari ini Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu, jemaat Rumah Harmoni adalah jemaat yang taat dan rela. Saya mau setiap kita Bapak Ibu mendukung pekerjaan Tuhan Bapak Ibu ya. Ini bukan tentang kita Bapak Ibu, ini tentang Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Haleluya.